ini yang
untuk sedikit perkenalan, jadi saat ini aku bekerja di PT Astra International Tbk sebagai Corporate People Development. Sebelumnya juga pernah ada beberapa pengalaman terkait dengan human resource dan juga aku lulusan dari Psikologi Universitas Pajajaran. Mungkin ada yang dari Unpad juga di sini. Unpaders, salam UNPAD. Nah, aku juga akan memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa, yaitu adalah Mas Ergi Gulam. Mas Ergi ini adalah seorang HR expert. Dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak sekali bergerak di bidang human resource. Dan juga Mas Ergi ini adalah postgraduate student in HR Management karena saat ini juga sedang menempuh pendidikan Master of Human Resource Management and Industrial Relation di University of Sydney. Wah, ini udah nggak sabar nih. Nggak cuma teman-teman yang nggak sabar, aku juga nggak sabar untuk mendengarkan nanti sharing dari Mas Ergi. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita panggilkan bersama Mas Ergi ya, teman-teman. Mas Ergi, yuk datang hari ini. Halo, Halo Mas Ergi. Apa halo selamat kabar pagi. Mas Ergi? Baik, kabar baik, Mbak Firda. Mbak Firda apa kabar? Kabar baik. Sekarang posisinya di mana Mas Ergi? Di Sydney? Ya, benar, kebetulan saya lagi di Sydney. Wah, ini kalau di Sydney jam berapa nih Mas Ergi? Sekarang di jam 2, jadi beda 4 jam lebih Oh, cepat dari jam 2 Jakarta. siang ya. Di sini kita masih sekitar jam 10 pagi. Ah, seger banget nih mendengar cerita-cerita sebelumnya juga aku sudah ngobrol sama Mas Ergi yang ada di Sydney. Tapi tentu ceritanya nggak cuma buat aku ya Mas Ergi. Jadi untuk persiapan magang hari ini kita tentu akan ceritakan persiapan-persiapan apa yang nanti bisa dilakukan oleh teman-teman untuk memasuki dunia magang. Tanpa berlama-lama, aku akan langsung serahkan kepada Mas Ergi untuk sesinya. Silakan Mas Ergi. Siap, terima kasih banyak Mbak Firda. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya teman-teman ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Argi dan di sini saya juga pengen sharing terkait apa-apa saja sih yang perlu kita perhatikan atau bagaimana sih kita bisa memanfaatkan program magang kita supaya bisa menjadi satu batu loncatan untuk karir yang cemerlang di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya juga pengen kenalan kali ya sama teman-teman semuanya ya. Tadi sudah ditanyain sama Mbak Firda dari mana aja teman-teman, tapi saya juga pengen lebih spesifik nih. Teman-teman di sini kebanyakan dari jurusan apa aja nih? Boleh mungkin juga ditulis di kolom chat dari jurusan apa aja dan kira-kira ke depannya pengen berkarirnya di bidang apa teman-teman? Oke, ini ada hukum, ada komunikasi, perhotelan, manajemen sumber daya manusia. Wah, kita sama nih tos dulu. Perbankan syariah, PGSD hubungan internasional. S1 saya kebetulan juga di hubungan internasional, manajemen juga banyak. Kalau karir ke depannya pengen jadi apa teman-teman? Ada konsultan konstruktor, pendidikan bahasa Inggris, data analis. Wah, menarik juga nih data analis. Sebuah pekerjaan yang sedang berkembang juga ke depannya ya. CEO, wah mantap banget menjadi CEO. Wah, visioner sekali. Farmasi, mantap teman-teman. Nah, teman-teman sudah punya aspirasi kerja ke depannya seperti apa? Kira-kira kalau dari teman-teman nih, menurut teman-teman skill apa sih yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa mencapai karir yang teman-teman idam-idamkan di masa yang akan datang? Boleh juga di share di kolom chat teman-teman. Public speaking, komunikasi, teknik, leadership, menarik. Ada insight lain lagi, kerjasama, teamwork mungkin ya. Benar sekali. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman skill-skill apa aja yang mungkin dibutuhkan untuk teman-teman bisa sukses di ini. Oke, critical thinking, menarik banget. Nah, mungkin kita bisa mulai share slide-nya kali dari teman-teman Mores. Sudah bisa di-share kah slide-nya? Oke, sambil menunggu kita juga. Oke, siap. Oke ya teman-teman, nah, kita coba berbicara terkait magang ini supaya bisa menjadi tadi ya batu loncatan untuk teman-teman bisa sukses atau bisa cemerlang nih karirnya di masa yang akan datang.
Tapi sebelum itu saya juga pengen disclaimer dulu teman-teman. Tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Firda kalau sekarang ini saya juga statusnya sebagai mahasiswa sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sama-sama mahasiswa ya, sama-sama belajar sekarang ini. Jadi jangan sungkan, jangan segan. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau mungkin nanti kita juga ada satu sesi interaksi tersendiri untuk Q&A. Dan kalau misalnya teman-teman juga pengen berdiskusi gitu ya, mungkin ada beberapa yang saya sampaikan kira-kira ada yang nggak sesuai juga atau mungkin teman-teman ada pengalaman lain dari apa yang sudah kita diskusikan nantinya, teman-teman juga boleh banget nih menyanggah ataupun memberikan masukan-masukan lain, insight-insight lain terkait apa yang akan kita diskusikan di hari ini atau di pagi ini. Oke, ya teman-teman tadi udah menyebutkan skill-skill apa saja yang diperlukan untuk teman-teman bisa sukses di karir yang akan datang gitu kan ya. Cuman kalau ternyata kita lihat dari World Economic Forum, reportnya World Economic Forum di tahun 2023, bisa ke slide selanjutnya, mungkin dari teman-teman Moras. Ya, di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau ternyata 10 keahlian utama menurut World Economic Forum di tahun 2023 kemarin, itu hard skill ternyata bukan yang utama teman-teman. Justru 9 dari 10 keahlian utama yang di dalam report World Economic Forum ini merupakan soft skill yang berguna di bidang apapun dalam pekerjaan apapun. Bisa ke slide selanjutnya. Ini juga masih atau bisa sesuai dengan di masa yang akan datang. Ketiga 4 tahun yang akan datang, mungkin waktu teman-teman udah lulus gitu kan ya, masih relevan teman-teman. Trennya masih kurang lebih sama. Soft skill masih mendominasi di top 10 keahlian utama berdasarkan report dari World Economic Forum ini teman-teman. Ini dia yang apa kita sebut sebagai employability skills teman-teman. Bisa ke next slide mas. Ya, itulah apa yang bisa kita sebut sebagai employability skills. Apa itu employability skills? Employability skills adalah kemampuan atau kualifikasi yang sifatnya adalah portable. Jadi kayak handphone gitu teman-teman ya. Bisa kita bawa kemanapun. Apapun bidangnya, apapun industrinya, ataupun apapun pekerjaan teman-teman yang akan jalankan di masa yang akan datang, keahlian itu bersifat portable. Employability skills ini bersifat portable. Jadi, itu adalah, lalu bagaimana untuk mencapai employability skills ini? Atau bagaimana kita bisa mengupgrade employability skills ini? Magang adalah menjadi salah satu jawaban bagaimana kita bisa meningkatkan employability skills kita, teman-teman. Boleh ke next slide-nya, Mas? Itu dia. Magang ini bisa menjadi salah satu jawabannya, teman-teman. Supaya employability skills ini atau supaya keahlian-keahlian yang akan kita peroleh nantinya tetap relate di situasi apapun di masa yang akan datang. Kalau kita ngomongin magang, teman-teman, kira-kira apakah teman-teman masih beranggapan seperti ini nih? Slide berikutnya. Kira-kira teman-teman apakah masih beranggapan kalau misalnya magang itu menggunakan atasan putih, bawahan hitam gitu ya? Ataukah justru seperti slide berikutnya ini teman-teman? Kayak misalnya, wah banyak banget yang dikerjain sama teman-teman magang. Fotokopi misalnya, atau sekedar beliin kopi buat atasan. Apakah gitu? Sepertinya enggak ya teman-teman ya. Karena kalau kita melihat definisi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan di tahun 2020, boleh ke next slide-nya mas? Nah, kalau kita lihat definisi dari magang sendiri, magang itu adalah sebuah sistem pelatihan kerja untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Bisa berarti hard skill, pastinya ya, karena kita tidak bisa mengesampingkan hard skill dalam proses kerja itu sendiri. Tapi kita juga bisa memfokuskan kepada employability skills tadi, yang seperti saya sudah sebutkan di awal tadi. Employability skills untuk bisa dibawa di pekerjaan apapun di masa yang akan datang. Nah, lalu bagaimana employability skills ini bisa kita tingkatkan, teman-teman? Boleh ke next slide-nya juga, Mas. Menurut saya, dikutip dari berbagai sumber ya, teman-teman ya. Ada 3 area di mana kita bisa meningkatkan employability skills ini, teman-teman. Pertama, yakni melalui professional growth and maturation, teman-teman. Di program magang ini, pastinya teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai situasi yang bisa meningkatkan kapabilitas profesional, teman-teman. Misalnya mulai dari pemecahan masalah gitu kan ya, bisa mengasah critical thinking dan juga analytical thinking skills seperti yang sudah disampaikan juga di report World Economic Forum tadi. Kemudian pastinya kerjasama, tadi sudah ada yang menyebutkan juga di kolom chat kalau kerjasama menjadi sebuah keahlian utama. Benar sekali teman-teman. Ini bisa membantu teman-teman untuk berkomunikasi di dalam tim, berdiskusi bagaimana mencapai sebuah keputusan yang mufakat pastinya ya.
Dan juga tidak bisa kita pungkiri juga bagaimana untuk proses decision making prosesnya. Proses pembuatan keputusan, teman-teman. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang kira-kira perlu kita perhatikan di dalam proses untuk menemukan sebuah jawaban dari sebuah masalah ini, untuk menemukan sebuah keputusan yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi juga untuk perusahaan secara general, teman-teman. Area yang kedua yang bisa dijadikan bahan untuk mengupgrade employability skills teman-teman adalah terkait early networking. Pastinya kalau teman-teman magang akan ketemu dengan banyak sekali stakeholders gitu kayak kan ya, pemangku kebijakan. Dan ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga juga buat teman-teman untuk mendapatkan mentoring dari atasan teman-teman ataupun dari kolega teman-teman di mana tempat teman-teman bekerja atau tempat teman-teman magang nantinya. Ini bisa menjadi salah satu kesempatan juga buat teman-teman mengasah dan juga mencari tahu gitu kan ya, skill-skill apa saja sih yang dibutuhkan supaya teman-teman bisa lebih sukses lagi di dalam karir yang teman-teman akan pilih nantinya ke depannya. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting adalah kesempatan untuk kita belajar dan juga membuat kesalahan, teman-teman. Menurut saya pribadi, status kita sebagai mahasiswa itu menjadi sebuah privilege, teman-teman. Yang sangat berharga pastinya untuk kita terus belajar dan membuat kesalahan gitu kan ya. Karena kalau bisa kita bilang, sebagai mahasiswa kayak masih bisa ditolerir kalau misalnya kita membuat kesalahan. Tapi yang perlu diingat adalah kesalahan ini pastinya kita jadikan sebagai pembelajaran supaya tidak mengulang kesalahan yang sama ya teman-teman ya. Jadi yang perlu saya tekankan juga di sini adalah mindset terkait learn, unlearn, dan juga relearn. Jadi kita belajar terkait hal baru gitu kan ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam hal belajar tersebut. Lalu kita lepaskan kembali apa yang sudah kita pelajari tersebut dan kita kembali belajar atau relearn terkait hal-hal yang sudah kita pelajari atau hal-hal baru yang akan muncul lagi ke depannya mungkin. Gitu teman-teman. Oke, kita sudah tahu area-area apa saja yang kita akan dapatkan atau kita akan tuju supaya kita bisa meningkatkan employability skills kita teman-teman. Kemudian kalau gitu, magang ini kita bisa mulai dari mana teman-teman? Boleh ke next slide ya mas? Bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk magang ini teman-teman? Pertama, menurut saya yang perlu kita asah atau perlu kita siapkan adalah terkait portofolio, teman-teman. Bagaimana cara kita bisa menjual diri kita dalam tanda kutip ya, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti berbagai kegiatan. Baik misalnya kegiatan kepanitiaan misalnya kan ya. Kegiatan kesukarelawanan atau volunteering activities misalnya. Organisasi apapun yang bisa teman-teman ikutin di dalam proses perkuliahan itu sendiri. Itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita bisa mengasah skill-skill dasar yang bisa kita jual, quote and quote gitu kan ya, ke perusahaan tempat kita akan magang nantinya teman-teman. Jadi ini juga nantinya akan penting buat teman-teman untuk bisa membuat portofolio ini ke dalam sebuah CV yang lebih komprehensif gitu kan ya. Karena tidak bisa dipungkirin kalau CV ini menjadi sebuah langkah awal buat teman-teman bisa mendapatkan program magang yang sesuai dengan apa yang teman-teman cita-citakan gitu kan ya. Teman-teman pastinya bisa banyak belajar banget dari YouTube atau mungkin dari TikTok gitu kan ya. Bagaimana cara menulis CV yang sesuai ataupun yang menarik di mata rekruter teman-teman. Gitu. Dimana dengan CV tersebut kita bisa menunjukkan kualitas diri kita atau portofolio kita supaya kita bisa lebih dilihatnya lebih siap lagi di mata rekruter atau di mata perusahaan teman-teman. Oke, kita sudah punya portofolionya. Lalu berikutnya, apa yang perlu kita siapkan kembali adalah bagaimana cara kita apply-nya. Ya kan teman-teman, tadi juga sudah disebutkan sama Mbak Firda, kalau sekarang ini banyak sekali program magang. Ada program magang Merdeka gitu kan ya. Teman-teman udah banyak yang juga mulai magang dari semester 1 itu merupakan sebuah tahap awal yang pastinya baik buat teman-teman untuk bisa lebih tahu passion-nya teman-teman seperti apa gitu kan ya. Opportunity banyak banget di luar sana. Tadi ada magang Merdeka. Lalu juga mungkin dari kampusnya teman-teman ada pusat karir yang dimana pastinya banyak informasi terkait program-program magang itu sendiri teman-teman. Dan yang gak kalah penting adalah jejaring kita untuk bisa mendapatkan lebih banyak exposure atau lebih banyak opportunity terkait magang ini teman-teman. Mungkin bisa dari senior, alumni dari jurusan teman-teman itu sendiri. Atau mungkin yang lebih penting juga adalah bagaimana kita bisa bernetworking melalui sosial media teman-teman.
nggak cuma Instagram, nggak cuma TikTok, tapi kalau misalnya kita berbicara soal hal profesional terkait sosial media ini, teman-teman juga perlu untuk memperhatikan profil LinkedIn, teman-teman. Gitu kan ya. Siapa yang di sini udah punya LinkedIn? Mungkin bisa angkat tangan dulu, bisa kirim reaction-nya, teman-teman. Sudah punya LinkedIn? Mantap. Ini ada beberapa teman-teman yang udah punya LinkedIn. LinkedIn nggak cuma dijadikan sebagai profil aja teman-teman, tapi di LinkedIn teman-teman juga bisa men-showcase atau menunjukkan pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah teman-teman dapatkan gitu kan ya. Di profilnya itu boleh banget dilengkapin. Kira-kira teman-teman sudah mempunyai pengalaman di bidang organisasi apa aja gitu kan ya. Skill-skill apa saja yang teman-teman sudah dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Atau mungkin kalau memang yang sudah pernah magang sebelumnya juga bisa ditulis di situ. Apa saja yang teman-teman sudah lakukan saat program magang tersebut gitu kan ya. Skill-skill apa saja yang teman-teman sudah dapatkan dari program magang tersebut itu bisa juga dituliskan di LinkedIn teman-teman. Nggak cuma men-showcase atau nggak cuma menunjukkan pengalaman apa saja yang teman-teman dapatkan dari pengalaman sebelumnya, tapi LinkedIn juga bisa menjadi sarana buat teman-teman untuk menuliskan semua insight baru ataupun ide-ide gitu kan ya, ataupun aspirasi-aspirasi teman-teman melalui kolom postnya teman-teman. Karena dari sini mungkin akan ada banyak recruiter yang tertarik dengan profil teman-teman, dan mungkin juga kesempatan internship itu datang dari sebuah tulisan yang teman-teman post di LinkedIn gitu kan ya. Dan gak cuma itu juga, teman-teman juga bisa langsung berjejaring dengan banyak banget profesional yang ada di LinkedIn. Teman-teman bisa coba tuh ketik keywordnya gitu kan ya, apa profesi apa yang pengen teman-teman capai untuk karir ke depannya, bisa dituliskan di kolom keywordnya LinkedIn di situ. Mungkin dari situ teman-teman bisa kenalan dengan banyak profesional yang sudah berkarir di bidang tersebut. Atau juga teman-teman bisa berkoneksi dengan recruiter-recruiter dari perusahaan-perusahaan yang teman-teman idam-idamkan gitu kan ya untuk di masa yang akan datang. Di situ teman-teman bisa membuat network baru gitu kan ya. Bisa coba tanya-tanya. Menurut saya sih banyak banget profesional ataupun recruiter yang pastinya dengan senang hati bisa menjawab gitu kan ya, atau bisa berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal lain yang teman-teman pengen tahu dari pekerjaan yang teman-teman inginkan di masa yang akan datang. LinkedIn menjadi sebuah network yang baru yang tadi ya bisa membawa teman-teman ke opportunity magang ataupun opportunity yang baik di masa yang akan datang. Nah, teman-teman sudah punya bekalnya dari portofolio, teman-teman sudah berani untuk bernetworking ataupun langsung apply terkait program magang tertentu. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman sudah dapatkan nih program magangnya gitu kan, sudah dapat offers, sudah dapat tawaran dari perusahaannya, apa yang perlu teman-teman persiapkan selanjutnya? Menurut saya yang paling penting juga adalah teman-teman tahu terkait hak dan kewajiban teman-teman sebagai peserta magang, teman-teman. Boleh ke next slide dari Timores. Nah, ini adalah hak dan kewajiban yang saya kutip dari Peraturan Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman, di tahun 2020. Boleh ke next slide-nya lagi, Mas? Ya, terkait haknya, teman-teman. Haknya ini pastinya teman-teman punya hak untuk mendapatkan bimbingan langsung dari dari pembimbing atau pemagangan gitu ya, pembimbing magang atau instruktur magang, teman-teman. Pastinya teman-teman juga mendapatkan pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan ini menjadi penting teman-teman untuk teman-teman perhatikan di awal gitu kan ya, karena ini menjadi sebuah kesepakatan bersama antara teman-teman sebagai peserta magang dan juga perusahaan sebagai pemberi pekerjaan tersebut, teman-teman. Mendapatkan fasilitas keselamatan dan juga kesehatan kerja selama mengikuti pekerjaan magang ini. Memperoleh uang saku ini sebenarnya tidak diatur secara rinci terkait jumlahnya, tapi mungkin teman-teman juga bisa bernegosiasi, bisa bekerja sama, bisa berdiskusi dengan perusahaannya terkait hak uang saku tersebut, teman-teman. Teman-teman juga berhak untuk mendapatkan program jaminan sosial dari perusahaan tersebut, dan pastinya memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan untuk telah mengikuti pekerjaan magang ini, teman-teman, yang bisa nanti ya menjadi satu portofolio baru yang bisa teman-teman tuliskan di CV teman-teman nantinya gitu. Ini hak yang bisa teman-teman dapatkan, dan pastinya untuk mendapatkan hak ini teman-teman juga harus bertanggung jawab terkait kewajiban yang teman-teman harus penuhi selama program magang tersebut. Apa aja sih kewajibannya menurut dari Kementerian Ketenagakerjaan, teman-teman? Pertama pastinya mentaati perjanjian pemagangan ya.
Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, teman-teman juga perlu memperhatikan secara detail, dibaca dengan teliti apa saja perjanjian pemagangan dan kewajiban yang perlu teman-teman penuhi sama pekerjaan program tersebut. Mana daftar hadir? Ini ada satu teman-teman kita yang kayaknya aktif kali ya, mungkin bisa dinonaktifkan dulu speakernya. Kita dengan suara boleh. Ya, Pada berempat kita. mungkin dari Tahu mana? Morris mungkin bisa dibantu nonaktifkan dulu speakernya. Oke. Kewajibannya tadi mengikuti atau memperhatikan dulu perjanjian magangnya teman-teman, dan pastinya mengikuti program pemagangan sampai selesai teman-teman ya, karena menurut saya ini menjadi sebuah tanggung jawab untuk kita berani berkomitmen menyelesaikan program magang sampai dengan akhir proses magang tersebut, mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan pastinya, dan juga menjaga nama baik perusahaan atau penyelenggara perusahaan. Ini juga menjadi hal yang krusial teman-teman. Kalau teman-teman magang, mungkin teman-teman juga pengen banget buat share gitu kan ya, pengalaman-pengalaman magang teman-teman di sosial media, baik itu di LinkedIn tadi misalnya, ataupun di TikTok, Instagram, membuat konten-konten yang bagus untuk dibagikan ke teman-teman semuanya gitu kan ya. Tapi teman-teman juga perlu perhatikan kalau teman-teman harus bisa menjaga nama baik perusahaan atau penyelenggara pemagangan tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang confidential yang kira-kira cuma bisa dijaga di internal perusahaan tersebut, itu mungkin tidak bisa kita share di sosial media. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatikan untuk terus menjaga nama baik perusahaan ataupun penyelenggara pemagangan tersebut, teman-teman. Itu merupakan hak dan kewajiban. Tapi kayaknya kalau kayak gitu saklek banget gitu kan ya. Kok kayaknya kita nggak bisa enjoy dari internship. Enggak dong. Kita juga tetap perlu enjoy dengan pengalaman magang kita ini teman-teman. Jadi menurut saya, selain hak dan kewajiban yang perlu kita penuhin tadi, kita juga perlu make the most of our internship process gitu kan ya. Kita bisa ambil semua pelajarannya. Boleh ke next slide-nya dulu dari teman-teman Morris. Make the most of it teman-teman. Ambil semua pelajaran-pelajaran, ambil semua pengalaman-pengalaman yang berharga yang bisa kita jadikan bekal di masa yang akan datang. Nah, ini saya kutip dari Forbes, dari majalah Forbes teman-teman. Menurut Forbes ada 5 hal yang perlu kita perhatikan selama proses magang supaya menjadikan magang tersebut lebih enjoy buat teman-teman dan juga bisa mendapatkan pengalaman berharga dari proses magang tersebut teman-teman. Yang pertama adalah open mind gitu kan ya, pastinya. Teman-teman harus berpikiran terbuka selama proses magang ini, teman-teman. Supaya bisa menyerap semua ilmu, semua kesempatan, dan juga semua pelajaran yang akan teman-teman dapatkan selama proses magang. Balik lagi ke konsep tadi ya, konsep learn, unlearn, dan juga relearn, teman-teman. Belajar, coba kita lepaskan dulu pembelajaran atau pelajaran yang sudah kita peroleh, dan kita pelajari lagi dengan sebuah mindset yang baru dari hal tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman diminta untuk mengerjakan satu tugas tertentu yang kira-kira bukan gue banget gitu kan ya, bukan suatu keahlian yang teman-teman sukain atau teman-teman milikin keahliannya gitu kan ya, teman-teman coba open mind dulu aja, teman-teman coba kerjain dulu aja. Mungkin dari pekerjaan tersebut teman-teman bisa mendapatkan atau bisa menemukan satu hal baru yang kira-kira ternyata enjoy banget nih saya melakukannya gitu kan ya. Nah dari situ mungkin ada pembelajaran baru yang bisa teman-teman dapatkan dan bisa dijadikan bekal untuk teman-teman atau untuk karir teman-teman selanjutnya gitu kan ya. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait good impression teman-teman. Ini penting banget untuk teman-teman selalu menjaga tingkah laku atau attitude dan juga etika selama magang teman-teman. Bersikap profesional mulai saat hari pertama magang dimulai teman-teman. Datang tepat waktu misalnya ya. Mengerjakan tugas sesuai deadline. Dan juga pastinya yang menurut saya penting adalah berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal secara profesional teman-teman. Secara verbal pastinya kalau misalnya kita dalam meeting gitu kan ya. Dalam hal diskusi dengan kolega kita atau mungkin dengan atasan kita, supervisor kita. Kita bisa perhatikan pemilihan kata misalnya gitu kan ya, atau mungkin sekedar kayak sapaan-sapaan yang bisa dibilang sopan gitu kan ya untuk dalam lingkungan kerja, itu kita bisa perhatikan. Dan yang gak kalah penting adalah juga dengan terkait non-verbal communication teman-teman, komunikasi non-verbal.
mulai dari chat misalnya, atau mungkin dulu sebelumnya teman-teman, ya, non-verbal communication teman-teman. Mungkin sekedar mulai saat mengirimkan CV gitu kan ya, mungkin banyak banget yang sekarang perusahaan itu meminta mengirimkan CV melalui dari email teman-teman. Perlu diperhatikan mulai dari subjeknya seperti apa, lalu juga salutation gitu kan ya, kayak opening di awal, pembukaan di emailnya itu seperti apa, yang baik. Jangan cuman kayak sekedar kirim attachment aja tanpa subjek, tanpa body email. Wah, itu agak kurang baik teman-teman di mata perusahaan gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana non-verbal communication itu melalui email, melalui chat, WhatsApp misalnya, atau bentuk-bentuk messenger lainnya teman-teman. Gitu. Lalu ini akan nantinya memberikan good impression pastinya terkait profil diri teman-teman di mata perusahaan gitu kan ya. Dan yang ketiga, pastinya teman-teman jangan lupa untuk berjejaring teman-teman. Oke, berjejaring ini menjadi hal yang kunci juga menurut saya ya. Berjejaringnya mungkin nggak cuma dengan kolega yang ada di tim internal teman-teman, tapi juga mungkin dari tim eksternalnya, tim eksternal di luar tim intinya teman-teman. Itu teman-teman juga bisa coba jalin hubungan tersebut gitu kan ya. Dan mungkin ada opportunity yang baik di luar sana yang teman-teman bisa dapatkan dari jejaring ini. Yang nggak kalah penting juga berjejaring dengan sesama teman-teman magang gitu kan ya. Itu nanti mungkin teman-teman bisa berkenalan juga dengan teman-teman dari kampus lain, dan perguruan tinggi lain, dan mungkin bisa dapatkan satu hal baru, ilmu baru yang kira-kira teman-teman belum dapatkan di kampusnya teman-teman, dan bisa didapatkan dari kampus lain misalnya. Gitu. Jejaring jadi hal yang penting, dan yang akan penting yang selanjutnya adalah bagaimana teman-teman bisa mencari tahu terkait informasi perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa kepo juga nih dari company tersebut. Bisa pelajarin industrinya, teman-teman. Bisnis prosesnya seperti apa dari hulu ke hilir gitu kan ya. Mungkin kalau teman-teman di dalam satu perusahaan atau industri yang terkait supply chain, bisa coba dilihat tuh. Mulai dari awal pembentukan idenya seperti apa sampai dengan produk itu berada di tangan konsumen seperti apa bisnis prosesnya, bisa dipelajarin gitu kan teman-teman ya. Nggak kalah penting juga budaya organisasinya yang perlu teman-teman pelajari. Jadi teman-teman bisa beradaptasi juga dengan berbagai budaya organisasi yang mungkin pastinya berbeda antara satu industri dengan industri lainnya gitu kan ya. Dan dari sini teman-teman bisa menilai apakah lingkungan kerja tersebut, apakah budaya organisasi tersebut itu sesuai dengan profil diri teman-teman, atau sesuai dengan aspirasi karir teman-teman yang akan teman-teman inginkan di masa yang akan datang gitu. Tapi pastinya kembali lagi, kalau misalnya teman-teman pengen kepo gitu ya, teman-teman pengen cari tahu terkait profil perusahaan ini, teman-teman juga harus tahu batasan-batasannya. Hal-hal confidential apa yang mungkin dari perusahaan belum bisa share ke teman-teman, itu teman-teman juga harus hargain gitu kan ya. Jangan sampai teman-teman melangkahi batas-batas confidential dari informasi perusahaan tersebut teman-teman gitu. Ini juga berkaitan juga dengan apa yang teman-teman bisa share juga nantinya ke publik atau ke sosial media gitu kan ya. Dan selanjutnya nggak kalah penting juga, tadi kita kita mengidentifikasi banyak hal yang terkait dari internal perusahaan. Tapi yang menurut Forbes nggak kalah penting juga adalah beradaptasi dengan gaya hidup itu sendiri teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa beradaptasi juga dengan kehidupan di luar kantor tersebut teman-teman. Gitu kan ya. Jadi setelah selesai magang seharian penuh, kalau misalnya after office, itu kira-kira gimana sih gaya hidup dari teman-teman atau kolega di perusahaan tersebut gitu kan ya. Working hours-nya bagaimana, work-life balance-nya seperti apa. Itu juga bisa menjadi sebuah insight baru yang mungkin berharga juga buat teman-teman bisa analisis gitu kan ya. Apakah itu sesuai dengan work-life balance yang teman-teman harapkan di masa yang akan datang gitu kan ya. Mungkin satu industri akan berbeda dengan satu industri lainnya, itu pasti banget. Misalnya industri retail gitu kan ya, mungkin yang working hours-nya lebih fleksibel. Dari pagi ada shift-nya, siang ada shift-nya, sampai malam juga ada shift-nya. Pastinya akan berbeda dengan industri perbankan misalnya, yang lebih fix misal working hours-nya gitu kan ya, dari pagi sampai sore aja gitu misalnya ya. Jadi ini penting untuk menjadi bekal teman-teman, supaya teman-teman bisa fit in dengan pekerjaan ataupun dengan gaya hidup di luar pekerjaan itu tersebut teman-teman. Gitu. Itu tadi 5 hal yang perlu kita perhatikan juga supaya kita bisa enjoy selama kita magang teman-teman. Proses magang udah selesai. Lalu berikutnya apa next step-nya teman-teman? What's next gitu kan ya.
Nah, menurut saya pribadi yang nggak kalah pentingnya di akhir adalah refleksi diri, teman-teman. Gitu kan ya. Refleksi diri menjadi penting, teman-teman bisa menuliskan tuh apa-apa saja, hal-hal apa saja yang sudah teman-teman pelajarin, hal-hal baru apa saja yang sudah teman-teman pelajarin gitu kan ya. Keahlian baru apa yang sudah teman-teman dapatkan, dan bagaimana teman-teman bisa meningkatkan keahlian baru tersebut, dan keahlian-keahlian apa saja yang kira-kira masih belum didapatkan gitu kan ya, atau masih belum punya teman-teman gitu kan ya. Dan teman-teman bisa belajar lagi hal-hal tersebut baik dari bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan gitu kan ya. Dan pastinya yang terakhir, refleksi diri ini berkaitan juga dengan aspirasi karir teman-teman ke depannya. Apakah benar pekerjaan magang tersebut adalah sebuah hal yang akan kita inginkan untuk karir kita ke depannya, dan kita akan lakukan mungkin sepanjang hidup kita sampai nanti pensiun gitu kan ya? Ataukah kira-kira teman-teman justru pengen beralih, wah kira-kira ternyata bukan hal tersebut yang saya inginkan untuk saya kerjakan di karir saya ke depannya, justru hal lain yang pengen saya kerjakan tuh. Jadi ini menjadi sebuah opportunity baru yang bisa teman-teman explore untuk bisa dijadikan sebuah pijakan baru juga nantinya ya untuk karir ke depannya teman-teman. Gitu kan ya. Dari refleksi diri ini teman-teman bisa tuliskan di notes gitu kan ya, misalnya mungkin sekedar di handphone, atau mungkin teman-teman bisa tuliskan di laptopnya teman-teman untuk dijadikan sebuah diary, dijadikan sebuah jurnal gitu kan ya. Atau juga baik lagi tadi bisa teman-teman tuliskan di sebuah post di LinkedIn misalnya, supaya teman-teman bisa bagikan juga ke teman-teman mahasiswa lainnya yang sedang proses juga mencari magang, atau sedang proses juga dalam magang itu kan ya. Atau justru teman-teman bisa bagikan ke profesional atau recruiter lainnya, jadi teman-teman recruiter atau profesional lain di luar sana juga tahu, wah teman-teman sudah punya keahlian baru dari proses magang yang sudah teman-teman jalankan tersebut. Gitu teman-teman. Oke, nah dari sini gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap buat melanjutkan explore-nya teman-teman ke sebuah program pemagangan yang baru, atau mungkin teman-teman sudah siap dengan program magang supaya menjadi sebuah pijakan baru, sebuah batu loncatan baru untuk karir teman-teman ke depannya? Gimana? Siap teman-teman? Aku siap ya, kalau misalnya kata SpongeBob, udah siap banget SpongeBob buat langsung terus kerja di Krusty Krab gitu kan ya. Gitu teman-teman. Ya, mungkin kita sudah dulu materi kita sekarang, dan kita kembali ke Mbak Firda untuk nantinya kita bisa berdiskusi lebih banyak di Q&A session atau mungkin di sharing session ke depannya ya. Oke, thank you Mas Ergi. Thank you so much, tadi pemaparannya sudah banyak banget ya. Mulai dari, mungkin aku sedikit recap dulu Mas Ergi. Jadi kita sempat dengerin ya, terkait dengan employability skills. Nih kira-kira skill apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja, dan nantinya tentunya bisa kita peroleh salah satunya melalui magang. Ada skill kerjasama, komunikasi, problem solving. Dan mungkin aku boleh nambahin juga Mas Ergi, ini skill yang kadang mungkin tidak tertulis tapi penting banget buat teman-teman magang adalah kemampuan untuk bisa inisiatif. Nah, nanti teman-teman di dunia magang juga bisa untuk berinisiatif ya ketika bekerja. Jadi nggak nunggu disuruh-suruh aja, tapi bisa coba menawarkan bantuan juga. Nah, tadi juga Mas Ergi sudah sempat share ya, magang itu bisa jadi membuka kesempatan yang sangat banyak. Kesempatan mengembangkan diri, untuk membangun network, kesempatan bahkan untuk belajar dan membuat kesalahan ya. Karena nanti kalau di proses magang, teman-teman tentunya masih dipandu. Tadi juga ada hak dan kewajiban, ini sudut pandang IR banget ya Mas Ergi. Ada hak dan kewajiban yang bisa teman-teman peroleh sebagai anak magang gitu. Dan tadi juga di-share apa aja sih yang bisa dipersiapkan sebelum nanti memasuki dunia magang. Nah ini ada pertanyaan juga tuh Mas Ergi. Nanti kayak gimana ya caranya misalnya untuk membuat portofolio, gimana kita bisa tembus nih ke suatu perusahaan tapi kita belum punya pengalaman. Ini jadi isu banget ya. Suka dibilang kita mau cari magang tapi harus bisa magang dulu. Itu gimana gitu ya. Nanti mungkin bisa kita bahas bersama-sama. Dan juga tentunya ketika nanti sudah masuk di dunia magang, bisa dimanfaatkan kesempatannya agar nantinya juga bisa membuka kesempatan lebih banyak lagi. Entah untuk magang selanjutnya maupun tidak menutup kemungkinan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kalau misal teman-teman juga sudah merasa cocok dengan perusahaannya ya. Karena Mas Ergi mungkin boleh sedikit sharing. Apa yang sudah Mas Ergi sharing ini sangat-sangat valid alias valid ya.
sangat valid karena aku sendiri juga mempersiapkan hal tersebut. Sebelumnya waktu aku masih kuliah, mempersiapkan dulu skillnya, portofolionya dari organisasi. Jadi walaupun belum magang, kita bisa sebagai mahasiswa juga ikut organisasi untuk memperkaya portofolio kita. Lalu setelah itu, alhamdulillah dapat magang dan bahkan kemudian diperpanjang juga menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut adalah perusahaan saya sekarang, yaitu di Astra International. Jadi teman-teman, tadi yang sudah di-share Mas Ergi itu sangat-sangat valid. Kalau teman-teman ada yang mau berdiskusi lebih lanjut, mungkin kita bisa berdiskusi ya Mas Ergi ya. Kita buka Q&A untuk teman-teman. Ini udah banyak banget soalnya yang udah penasaran nih. Ada yang raise hand, ada juga yang sudah menuliskan pertanyaan. Tapi teman-teman, untuk sesi Q&A sekarang, teman-teman bisa raise hand dan juga nanti bisa menyampaikan secara langsung pertanyaan teman-teman dengan cara unmute. Dan juga kalau memungkinkan boleh on cam ya teman-teman. Oke, kita mulai dulu. Di sini sudah banyak yang raise hand. Kita mulai dulu dari Mas Randy mungkin ya. Tadi pertama sudah sempat ada put pertanyaan di kolom chat dan juga di sini sudah raise hand. Silakan Mas Randy, boleh unmute dan juga boleh on cam. Apakah memungkinkan Mas Randy? Ya, terima kasih Kak. Saya mau tanya pada Kak Ergi Gulam. Pertanyaan gini Kak, gimana Kak memaksimalkan pengalaman magang Kak untuk memperluas jaringan profesional, juga memanfaatkan magang untuk minat dan bakat karir Kak? Apakah kita perusahaan ini memastikan Kak yang ditawarkan perusahaan ini sesuai dengan kurikulum akademik mahasiswa? Dan tantangan apa Kak yang biasanya dihadapi mahasiswa selama magang? Terima kasih Pak kepada Kakak Gulam. Terima kasih. Oke, Mas Andi, pertanyaannya sudah ditangkap, sudah bisa langsung dijawab. Iya, oke Mbak Firda. Sorry, dengan siapa tadi Mas Randy ya? Randy, Iya, betul. Oke, ya. Randy, mungkin menurut saya bagaimana cara kita bisa mengembangkan skills kita tadi dan juga network ya, Randy ya? Iya, Pertanyaan pertama profesional Kak. Iya. Benar. Nah, ini menurut saya tadi yang seperti saya sebutkan di awal. Mentoring itu menjadi sebuah hal yang krusial teman-teman selama proses magang ini. Jadi teman-teman nggak cuman belajar, nggak cuman melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan teman-teman dapatkan selama proses magang tersebut, tapi juga teman-teman harus kalau bisa nih ya membangun mentoring proses dengan mungkin atasan, supervisor gitu kan ya, ataupun nanti mungkin ada instruktur magang yang ditugaskan untuk membantu teman-teman, untuk mendampingi teman-teman, ataupun dengan kolega teman-teman semuanya gitu kan ya. Jadi teman-teman kalau bisa tuh berpikirnya out of the box gitu kan ya, di luar dari tugas-tugas magangnya aja gitu kan ya. Jadi teman-teman dari situ teman-teman bisa berjejaring, teman-teman bisa mendapatkan professional knowledge yang baru gitu kan ya, skill-skill profesional yang baru, hard skill maupun soft skill yang bisa berguna buat teman-teman. Gitu. Itu pertama untuk bagaimana kita bisa mendapatkan skill di dalam hal profesional. Yang kedua dari bagaimana menyelaraskan skill yang didapat teman-teman di program magang dengan kurikulum akademik gitu ya. Mungkin menurut saya ini kalau menurut saya pribadi ada dua hal yang sifatnya mungkin agak berbeda ya. Pertama, teman-teman perlu juga set dulu goals di awal. Tujuan magang ini seperti apa teman-teman? Apakah memenuhi persyaratan akademik gitu kan ya? Ataukah kedua mungkin teman-teman memang pengen explore lebih dalam terkait passionnya teman-teman atau aspirasi karir teman-teman ke depannya. Kalau memang kedua hal ini berjalan beriringan, wah itu pastinya akan lebih baik lagi. Tapi kalau memang keduanya ini merupakan hal yang berbeda, karena kita tidak pungkiri ya teman-teman ya, mungkin kita di awal kuliah dulu milih jurusan ini mungkin kita tidak terlalu banyak informasi terkait jurusan tersebut atau aspirasi karir dari jurusan tersebut gitu kan ya. Jadi mungkin di pertengahan kuliahan mungkin kita ngerasa wah agak berbeda nih passion kita dengan apa yang sudah kita pelajari di bangku perkuliahan. Jadi nanti mungkin akan berdampak juga ke dalam dua hal ini. Kalau memang berkaitan dengan akademik, ya teman-teman mungkin bisa berkoordinasi atau bisa berdiskusi dengan dosen pembimbingnya teman-teman gitu kan ya, atau mungkin dosen walinya teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu langkah awal buat teman-teman bisa menyelaraskan antara program magangnya tersebut dan juga kurikulum akademiknya gitu kan ya. Tapi yang kedua, kalau misalnya teman-teman pengen explore terkait hal-hal baru gitu kan ya, ya mungkin jadi
pengetahuan-pengetahuan yang pengen teman-teman dapatkan gitu kan ya, untuk bisa mengakselerasi pengetahuan teman-teman untuk karir teman-teman ke depannya, ini mungkin bisa lebih fleksibel gitu kan ya. Teman-teman bisa belajar banyak banget hal tersebut dari sebuah proses pemagangan itu sendiri gitu. Dan yang ketiga tadi, maaf saya agak skip, yang ketiga seperti apa? Tantangannya. Oke, tantangan di awal mungkin menurut saya terkait apa ya? Mungkin hal profesional ini menjadi sebuah hal yang baru buat teman-teman pastinya kan ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan yang baru, dan mungkin dengan adanya teknologi-teknologi baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang kira-kira skill-skill ini itu belum dipelajarin di bangku perkuliahan. Itu juga menjadi sebuah tantangan baru buat teman-teman supaya bisa terus update dengan perkembangan tersebut. Dan menurut saya tantangan yang lebih utama lagi adalah bagaimana tadi teman-teman bisa memanfaatkan program magang ini supaya bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga yang bisa teman-teman jual dalam tanda kutip di dalam karir awal teman-teman nanti setelah lulus kuliah. Itu menurut saya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya teman-teman ya. Karena mungkin kita banyak belajar dari proses pemagangan tersebut, tapi mungkin kita bagaimana kita mengaplikasikan tersebut di dalam sebuah profil diri kita, atau mungkin sebuah skill baru kita nanti di dalam proses profesional gitu kan ya, karir profesional, itu menjadi sebuah tantangan yang perlu kita bridging gitu kan, perlu kita jembatanin gitu. Jadi jangan sampai proses pemagangan ini menjadi sebuah hal yang bisa dibilang agak sia-sia gitu kan ya. Jadi itu menjadi kunci juga buat teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menjembatani antara pengalaman magang tersebut, terus juga hal akademik gitu kan ya, pencapaian akademik teman-teman yang bisa berguna untuk karir teman-teman ke depannya. Itu sih menurut saya Mbak Firda. Mungkin Mbak Firda juga ada pengalaman lain yang bisa di-share Mbak terkait pertanyaan dari Mas Randy. Rasanya yang tadi di-share Mas Ergi sudah sangat jelas ya Mas Ergi. Jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nanti bisa dimaksimalkan juga selama proses sebelum mengikuti magang sampai nantinya sudah sampai di magang, agar nantinya juga membuka kesempatan-kesempatan baru, juga meningkatkan kemampuan dari peserta magang ya, dari kita sebagai peserta magang untuk membuka nantinya kesempatan bekerja dan lainnya di masa mendatang. Oke, thank you banget Mas Ergi. Randy, semoga sudah menjawab ya. Kita akan alih langsung. Terima kasih Randy. Kita akan berlanjut untuk penanya selanjutnya. Mungkin kita akan memanggilkan atas nama Yoga Eka Putra. Halo Yoga, boleh unmute? Ini sudah on cam juga ya. Halo Kak. Halo Yoga, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Ergi. Oke. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak Kak atas kesempatannya yang udah mempersilakan aku untuk bertanya. Kenalin, nama aku Yoga Eka Putra. Aku sekarang semester 4 jurusan Public Relation di Vokasi UI. Mungkin aku singkat sih pertanyaannya. Jadi tuh di Vokasi UI itu di mana nanti semester 4 itu kan udah mulai magang ya mahasiswanya. Nah, kebetulan di Vokasi itu udah memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk magang. Jadi itu nanti magangnya itu bakal dipilih dari pihak Vokasi UI-nya. Nah, mungkin pertanyaan aku, jika misalkan magang perusahaan yang dipilih oleh Vokasi UI itu nggak sesuai dengan minat kita, pertanyaan aku, lebih baik diterima atau kita tuh nyari magang yang sesuai dengan minat aku Kak? Kadang kan kalau tadi kan udah dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipersiapkan itu kan banyak banget ya. Dan salah satunya tadi itu kita juga harus perlu mengenali budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin pencerahannya Kak Ergi. Terima kasih Kak. Oke. Siap. Terima kasih pertanyaannya Yoga. Menurut saya mungkin pertama yang bisa Yoga coba coba awali itu kan ya, mungkin bisa berdiskusi dulu dengan akademik, atau mungkin juga yang penting juga nih berjejaring juga nih dengan seniornya Yoga gitu kan ya, kakak tingkatnya Yoga. Jadi seperti apa sih proses pemagang itu sendiri? Kalau memang misalnya masih bisa didiskusikan gitu kan ya, Yoga masih bisa diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasinya Yoga ke bidang akademik gitu kan ya misalnya, ataupun dari kurikulum tempat Yoga kuliah di Vokasi UI, mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan awal dulu supaya bisa selaras nih antara passionnya Yoga dan juga nanti tempat magang Yoga.
Dan kalau misalnya usaha ini belum berhasil gitu kan ya, menurut saya sih nggak ada kesempatan yang sia-sia juga sih yoga ke depannya. Yang penting tadi menurut saya bagaimana cara kita bisa memanfaatkan magang ini secara maksimal gitu kan ya. Mungkin yang tadi saya sebutkan juga di awal, kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin nggak sesuai passion gitu kan ya, yang kira-kira yoga nggak suka, tapi justru dari hal yang nggak kita suka itu ada satu benang merah yang masih berkaitan dengan passionnya yoga. Benang merah juga menjadi kunci yoga. Jadi gimana kita mungkin kita bisa coba bikin mind map gitu kali ya. Itu menjadi salah satu tools juga yang penting atau yang bisa berguna. Kita bisa bikin mind map. Jadi skill apa yang kita butuhkan gitu kan ya. Lalu dari program magang ini tuh kira-kira dari perusahaan tersebut apa yang mereka tawarkan, dan kita bisa bridging tuh dari mind map itu apa yang kira-kira bisa kita hubungkan antara passionnya yoga dan juga pengalaman ataupun kalian nanti yoga akan dapatkan dari program magang atau dari perusahaan tersebut. Gitu sih yoga menurut saya. Jadi kalau memang bisa diusahakan diselaraskan dulu dengan passionnya yoga, bisa berdiskusi dengan akademik ataupun kurikulum gitu kan ya, ataupun pihak-pihak lain yang memang bertanggung jawab untuk program magang tersebut. Kalaupun memang nggak bisa, tadi sih menurut saya selalu ada jalan, selalu ada hikmah gitu kan ya, di balik semua jalan yang akan kita kita jalani gitu kan ya, gitu kan ya, dari semua proses yang akan kita jalani. Jadi bikin mind map, bikin sebuah koneksi itu menjadi salah satu hal yang bisa berguna dan mungkin kita bisa ambil benang merahnya dari koneksi atau dari hubungan tersebut yoga. Gitu menurut saya Mbak Firda dan juga yoga. Thank you, Mas Ergi. Sudah terjawab ya, Yoga. Jadi diambil hikmahnya, dicari benang merahnya juga ya. Tentunya dimanapun kita berada pasti akan banyak sekali skill, pembelajaran yang bisa kita ambil. Seperti itu ya, Mas Ergi. Oke, mungkin kita lanjut ke satu penanya dulu. Selanjutnya kita akan panggilkan atas nama Nuril Mufliha Afrilia. Di sini juga sudah on cam. Boleh silakan Nuril bisa unmute juga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuril Mufliha. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Saya memiliki 2 pertanyaan untuk KRI. Untuk pertanyaan yang pertama, saya pernah mendapat informasi kalau instansi besar itu dalam seleksi ribuan pelamar CV itu menggunakan sistem ATS atau Applicant Tracking System untuk membantu HRD menyeleksi CV pelamar dengan waktu yang singkat. Nah, dalam informasi tersebut, CV yang dapat masuk itu adalah CV yang ATS friendly atau yang CV formal. Nah, untuk magang sendiri, itu lebih baik menggunakan CV yang formal atau CV yang menggunakan desain-desain menarik. Karena kan juga ada beberapa perusahaan yang memilih pelamar magangnya itu dengan melihat kreativitas dari pemagang tersebut. Lalu untuk pertanyaan kedua, pada saat interview atau wawancara, kemampuan public speaking itu kan juga sangat dibutuhkan. Tetapi ketika kita telah mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang biasa diajukan saat interview, sebaik mungkin akan tiba-tiba hilang dalam otak kita karena gugup berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, gaya tubuh itu juga berpengaruh untuk menarik minat HRD dalam apakah suara saya terdengar? Dengar dengan jelas, Nuril. Oh iya. Untuk menarik minat HRD agar merekrut kita. Nah, bagaimana Kak cara meningkatkan public speaking dan tips agar gaya tubuh kita saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya itu tidak terlihat gugup? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Nuril. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama terkait CV dan juga yang kedua terkait interview. Pertama terkait CV teman-teman. Iya, banyak perusahaan yang sekarang menggunakan Applicant Tracking System atau ATS. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, ATS itu sebuah tools gitu kan ya, sebuah alat dari portal-portal pencari kerja gitu kan ya. Jadi dari situ langsung bisa diselaraskan antara job description yang teman-teman recruiter sudah post dan juga beberapa kata kunci yang teman-teman tuliskan di CV teman-teman semuanya.
gitu. Nah, menurut saya yang perlu juga di-highlight atau diperhatikan di sini adalah teman-teman, satu CV itu nggak bisa berlaku untuk semua pekerjaan, teman-teman. Jadi bukan one fit for all ya kalau untuk CV menurut saya ya. Karena pastinya setiap perusahaan, setiap industri, setiap pekerjaan, setiap job itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Jadi apakah semua pekerjaan harus menggunakan CV yang formal? Enggak. Tapi apakah semua pekerjaan juga menggunakan CV yang kreatif? Tadi sesuai dengan pertanyaan Nuril, enggak juga, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus perhatikan pekerjaan yang teman-teman lamar gitu kan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya apply sebuah pekerjaan ataupun magang, jangan cuma kayak apply tanpa membaca job description-nya, tanpa membaca informasi perusahaannya. Itu sebuah hal yang sangat harus bisa tinggalkan, teman-teman, gitu kan ya. Jadi teman-teman harus perhatikan detail gitu kan ya. Perusahaan ini seperti apa, gitu kan ya. Apakah dia bergerak di bidang kreatif yang memang menginginkan kandidat yang dengan CV yang warna-warni, misalnya kayak gitu ya, atau cuma hitam putih doang, gitu kan ya. Bergerak di bidang apa industrinya, gitu kan ya. Terus kayak profil perusahaannya, produknya apa, jasa kah atau barang kah, itu juga teman-teman harus tahu. Itu menjadi salah satu kunci juga untuk nanti di pertanyaan kedua untuk interview ya. Jadi teman-teman kalau bisa siapkan CV itu dengan berbagai format gitu kan ya. Jadi sebelum apply, teman-teman juga perlu review kembali CV-nya teman-teman, gitu kan ya. Apakah sudah sesuai ini gitu dengan apa yang dituliskan di job description di dalam ETS tersebut. Kalau misalnya di job description tersebut sudah ada kata kuncinya gitu kan ya. Misalnya let's say, Nuril di jurusan apa, Nuril? Saya di jurusan PGSD, Kak, tapi saya juga pengen kayak ikut magang-magang di luar kampus. Oke. Kira-kira apa satu program magang yang Nuril pengen ikutin? Yang bergerak di bidang influencer, Kak. Jadi kan Influencer. iya. Social media gitu ya misalnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya social media, misalnya di job description di ATS-nya disebutkan sudah pernah punya pengalaman memanage social media gitu misalnya, let's say Instagram, TikTok gitu kan ya. Jadi Nuril juga perlu tuliskan tuh di CV-nya Nuril apa yang sudah Nuril pernah lakukan gitu ya, pengalaman apa yang berkaitan dengan sosial media tersebut, Instagram, TikTok atau sosial media lainnya gitu kan ya. Atau misalnya kalau misalnya sosial media juga biasanya berkaitan dengan komunitas gitu misalnya. Apa yang sudah pernah Nuril lakukan yang berkaitan dengan komunitas gitu misalnya. Jadi dibaca benar-benar job description-nya, informasi perusahaannya, dan itu bisa disesuaikan dengan CV-nya gitu. Jadi sekali lagi nggak ada CV yang berlaku untuk semuanya. Teman-teman perlu customize gitu ya istilahnya ya. Perlu untuk membuat CV itu selaras dengan apa yang perusahaan butuhkan gitu. Itu pertama. Yang kedua terkait interview proses gitu kan ya. Tadi teman-teman yang pertama teman-teman harus tahu bekal yang utama adalah ini teman-teman interview sama siapa nih gitu kan ya. Perusahaannya bergerak di bidang apa itu harus tahu banget. Jadi jangan cuman blank gitu kan ya. Jangan cuman bawa kertas kosong doang kalau misalnya dalam interview. Teman-teman harus tahu pengetahuan dasar tersebut, teman-teman. Informasi dasar tersebut harus tahu. Teman-teman sekarang menurut saya punya privilege untuk bisa akses semua informasi di internet gitu kan ya. Teman-teman harus bisa punya bekal tersebut gitu kan ya. Harus tahu dulu, harus punya skill research dulu nih teman-teman buat bisa tahu informasi-informasi tertentu terkait perusahaan tersebut gitu kan ya. Jadi skill keponya sudah harus diasah dari awal gitu kan ya. Itu pertama, harus punya bekal dulu terkait informasi perusahaan. Yang kedua, bagaimana cara kita berkomunikasi, gestur tubuh kita, body language kita, cara kita menyampaikan pendapat, itu menurut saya kan nggak ada hal lain yang bisa kita persiapkan selain terus latihan, Nuril dan teman-teman. Latihan menjadi sebuah hal yang penting banget. Kalau misalnya ada partner buat latihan, buat interview, itu akan lebih baik lagi. Jadi terus mengasah gitu kan ya, bisa coba partnernya diberikan sebuah atau berbagai pertanyaan di interview dan teman-teman bisa latihan di situ.
ataupun kalau nggak ada partnernya teman-teman bisa langsung latihan di depan kaca gitu kan misalnya, itu juga menjadi satu hal yang berguna buat saya gitu. Dan mungkin yang saya juga bisa share di sini adalah teknik STAR teman-teman di dalam menjawab pertanyaan interview. STAR itu apa? Ada STAR. S-nya adalah situation teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di interview gitu kan, teman-teman punya struktur STAR tersebut. Jadi kalau bercerita itu teman-teman menceritakan terkait situasinya. Situasi seperti apa yang waktu itu teman-teman hadapin yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut gitu kan ya. Lalu tasknya apa? Teman-teman dari situasi tersebut diminta untuk apa? Lalu actionnya apa? Apa yang teman-teman lakukan atau apa yang teman-teman sudah berikan terkait apa yang tadi diminta gitu kan, apa yang sesuai dengan tasknya tersebut, actionnya apa, dan terakhir resultnya apa hasil dari yang sudah teman-teman lakukan tersebut, sejauh mana dampak tersebut bisa bermanfaat buat situasi tersebut teman-teman. Jadi itu teknik STAR, mungkin teman-teman nanti kalian bisa googling atau bisa coba cari juga di YouTube ataupun TikTok gitu kan ya, banyak banget yang sudah share terkait teknik STAR ini. Itu bisa menjadi salah satu bekal teman-teman buat terus latihan supaya nanti bisa lebih percaya diri selama proses interview. Gitu sih Nuril. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Nuril. Oke, thank you Nuril dan juga thank you tentunya Mas Ergi tadi sudah memberikan penjelasan yang sangat detail ya untuk persiapan mengikuti seleksi magang ya. Tadi karena sampaikan suka gugup dan sebagainya, rasanya wajar ya Mas Ergi ya. Pasti agak deg-degan dan sebagainya, tapi dengan berlatih pasti nanti bisa membantu kita juga biar lebih lancar ketika proses persiapan memasuki dunia magang. Oke. Teman-teman mungkin mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti teman-teman masih akan ada webinar-webinar selanjutnya. Jadi bisa disampaikan aja nanti di webinar-webinar selanjutnya juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar pengembangan karirnya teman-teman. Sekali lagi thank you teman-teman untuk pertanyaannya. Dan sekarang nih apresiasi untuk teman-teman yang juga masih hadir sampai sekarang. Kita akan ada undian terlebih dahulu teman-teman. Wah seru banget ya. Ini silahkan teman-teman berdoa dulu, kira-kira siapa yang akan memenangkan undian berupa saldo e-wallet. Nah, mungkin aku panggilkan tim Modal Strategics, kita bisa mulai untuk undiannya. Boleh ditampilkan. Nah, ini udah banyak banget dari semua pendaftar ya. Namanya kecil-kecil ada di sini, jangan khawatir sudah masuk semua. Kita akan langsung mulai undi. Kita mulai dengan start. Oke, acak. Ini kayak lagi kuis ya. Acak-acak kita stop. Kita lihat. Selamat kepada Gerard. Waduh, namanya agak lumayan singkat ya. Ini aku panggilkan terlebih dahulu 3 kali yang bernama Gerard. Mungkin bisa raise hand. Kalau misal belum muncul 3 kali dipanggil, kita akan undi kembali ya, teman-teman. Oke, atas nama Gerard. Ada yang merasa namanya Gerard. Semoga Gerardnya nggak ada banyak ya. Nanti Gerardnya mana nih? Kita cari. Mana nih ada Gerard. Panggilan kedua untuk Gerard. Belum muncul juga. Wah ini teman-teman yang lain kayaknya udah anulir. Kita panggil dulu 1 kali lagi ya. Atas nama Gerard. Ternyata belum ada. Mohon maaf. Ternyata belum... kata Mbak Nuril belum ada tuh di partisipan. Berarti kita undi lagi ya. Boleh? Timores kita up lagi. Undiannya kita mulai. Bismillah dan stop. Oke, siapakah? Atas nama Nailulina Sohia. Ada nggak nih di daftar? Ada, yeay. Langsung unmute juga. Halo Nailulina, selamat ya akan memenangkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000. Wah lumayan banget nih buat jajan ya, buat ditabung juga boleh. Nanti akan dikontak oleh tim Modal Strategics ya, Nailulina untuk hadiah yang dimenangkan. Oke, thank you teman-teman. Masih ada nanti undian lainnya dan juga tadi ada yang nanya udah banyak ya di kolom chat terkait dengan daftar hadir absensi itu memang belum dimunculkan teman-teman. Jadi stay tune dulu karena habis ini kita masih ada sesi untuk sharing. Kalau tadi sharingnya dari Mas Ergi, sekarang ada sharing dari teman-teman.
kita akan mengundang nih mungkin teman-teman yang berkenan untuk sharing. Pertama, sharing terkait pengalaman ketika mendaftar magang. Nah, di sini mungkin teman-teman yang udah pernah daftar magang mau sharing terkait dengan pengalamannya, nanti juga bisa sambil berdiskusi dengan Mas Ergi. Boleh raise hand nih. Ada yang mau sharing teman-teman tentang pengalamannya waktu mau mendaftar magang? Ini ada Lokasari Pradani. Halo. Dipanggilnya apa nih? Lokasari Pradani. Dipanggilnya Loka, Kak. Loka. Halo Loka. Di sini sedang on cam juga ya. Oke, Loka boleh nih di-sharing pengalamannya waktu mau mendaftar magang. Apa aja sih challenge-challenge-nya, dan juga mungkin nanti boleh di-share kalau dari Loka tips-tipsnya apa. Atau justru misalnya nanti masih ada pertanyaan ke Mas Ergi juga boleh. Silakan Loka, boleh di-share pengalamannya. Kalau waktu saya daftar magang itu nggak semuanya dapat. Misalkan kayak ada 2 orang, kan saya barengan teman saya tuh doang gitu. Maksudnya nggak tergantung keberuntungan gitu. Padahal cuma ngasihin surat pengen magang doang, terus langsung dihubungin. Kalau saya, teman saya enggak gitu. Kalau pengalamannya Loka ternyata daftarnya bareng, kasih surat aja, tapi yang terpilih ternyata Loka, temennya nggak terpilih ya. Seperti itu Loka. Nah, Oke, ada yang mau didiskusikan mungkin terkait pengalamannya itu dengan Mas Ergi? Berarti nggak ada Kak, ini ya? saya mau Nggak ada apa mungkin CV ataupun informasi tentang pengalaman sebelumnya, itu nggak ada ya? Cuma surat pengajuan magang Nggak aja. Oke, ada. Yang saya mau tanyakan bagaimana mengasah critical thinking dengan baik apabila pada saat magang atasannya cuek kepada kita ketika bertanya tentang kesulitan mengerjakan tugas pada saat magang, itu gimana? Oke, thank you. Loka sudah diterima magang, jadi sekarang mau melatih critical thinking, Mas Ergi. Jadi boleh dibantu sharing ya, karena mungkin relate juga, kayaknya karyawan-karyawannya mungkin ada yang sibuk ya, mungkin belum bisa bantu Loka dan sebagainya. Oke, Mas Ergi boleh share tipsnya gimana untuk melatih critical thinking untuk teman-teman magang. Silakan Mas Ergi. Oke, karena ini sesinya sekarang adalah sharing session gitu kan ya. Mungkin saya juga tanya dulu nih ke Loka. Kalau boleh cerita sekarang industrinya tempat Loka magang tuh di mana nih Loka? Dan mungkin sudah berapa lama magang di sana, dan pengalaman-pengalaman apa aja yang sudah Loka dapatkan selama magang dulu? Sebelum kita jawab terkait pertanyaan Loka tadi. Ini apa sih namanya, saya magangnya di semester 6 apa 7 gitu. Terus kalau misalkan atasannya itu makan-makan diajak, kayak beli apa diajak gitu. Saya magangnya di Kejaksaan Tinggi Banten di dekat Palima Serang. Terus pokoknya kalau ada apa-apa tuh kita dilibatkan gitu. Kalau misalkan sidang suka diajak gitu buat nonton sidang, terus nanti hasilnya direkap gitu dari sidang itu. Sama nulis-nulis nomor register. Oke, wah itu pengalaman atau bekal yang berguna sekali sih menurut saya, berharga sekali sih menurut saya, Loka. Jadi, balik lagi ke tadi ya, open mind Loka. Jadi, Loka mungkin nggak dapat satu pembelajaran baru dari atasannya Loka. Tapi mungkin dari tadi sekedar nongkrong bareng dengan kolega-kolega lain, makan siang bareng, itu udah enak banget loh diajak makan siang bareng gitu kan ya, sama timnya itu jadi satu kesempatan yang baru juga buat Loka bisa mengambil ilmu-ilmu lain dari kolega-kolega yang lain gitu kan. Jadi open mind, balik lagi itu tadi, nggak cuma dari atas saya Loka, tapi Loka juga bisa belajar dari teman-teman yang lainnya juga di instansi tersebut, di Kejaksaan Tinggi ya. Wah itu seru banget di Kejaksaan Tinggi. Terus tadi Loka juga sudah sampaikan, Loka ternyata juga dilibatkan dalam proses penulisan Loka? Laporan. Apa sih? Laporan dari kasus dari persidangan. Oke, nah itu juga satu langkah awal juga yang sudah diberikan dari instansi Loka untuk Loka bisa belajar banyak. Mungkin memang atasannya Loka gitu kan ya, atau mungkin kolega Loka nggak bisa langsung yang ibaratnya tuh ngasih ilmunya secara langsung gitu kan ya, directly gitu. Tapi mungkin indirect melalui tugas-tugas tersebut. Jadi dari laporan tersebut mungkin Loka bisa belajar, bisa menganalisis sendiri gitu kan ya. Kira-kira dari laporan tersebut apa sih anomalinya gitu kan ya, misalnya apa sih ya hal-hal yang kok kira-kira nggak sesuai dengan ilmu yang sudah Loka pelajarin di kuliah gitu kan ya, misalnya dari laporan itu Loka bisa belajar sendiri tuh Loka. Dari situ mungkin Loka bisa
mengkonfirmasi ulang gitu kan ya ke atasan Loka atau mungkin ke tim-tim lain yang punya waktu lebih banyak misalnya atau punya em, kesempatan lain untuk bisa berdiskusi dengan Loka gitu loh. Jadi sekali lagi nggak cuma dari satu pihak aja, tapi Loka juga harus bisa beradaptasi, bisa open mind tadi dengan lingkungan sekitarnya supaya kesempatan itu bisa datang dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Gitu sih Loka menurut saya. Menjawab nggak Loka? Terjawab, Kak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Sama-sama Loka. Oke, thank you loh Kak. Wah, tadi pengalamannya bahkan sudah dilibatkan langsung ya. Tadi nonton sidang dan juga tadi kalau bicara dari materinya Mas Ergi terkait adaptasi dengan gaya hidup udah diajak makan-makan loh. Seru banget ya, banyak banget kesempatan yang bisa didapat dari proses magang. Nah, kalau tadi Loka sharingnya terkait dengan pengalaman sebelum mengikuti magang, mungkin sekarang aku mau ngundang juga teman-teman yang bersedia untuk sharing pengalaman ketika magang. Nah, tadi di awal banyak ya yang share pengalaman udah pernah ikut magang. Boleh mungkin kita panggilkan Kak, di sini ada Kak Tiara Riani. Boleh sharing, boleh unmute dan juga on cam. Pengalaman waktu magang seperti apa sih? Boleh di-share ke teman-temannya juga di sini ya. Silakan Tiara. Selamat siang Kak Firda, Kak Ergi. Iya, Tiara. Ya. I'm sorry, aku tidak bisa mau on cam videonya Kak, nggak apa-apa kan Kak? Oke, boleh sambil di-share aja Tiara. Cerita. Lalu, jadi kan baru kemarin Tiara selesai magang. Jadi di kampus kami itu salah satu syarat lulus itu kan magang 1 bulan gitu ya Kak, magang program magang mahasiswa itu. Saya kan dari jurusan sastra Inggris ya, tapi Halo. saya magang di bank. Kalau misal saya kan magang di bank BPR gitu ya Kak. Bank BPR itu kan bank yang dikhususkan untuk rakyat, bukan untuk masyarakat lokal atau masyarakat yang di pedesaan gitu kan Kak. Jadi saya waktu magang itu sebulan, saya dikasih kerjaannya itu aja. Maksudnya itu kayak tidak ada kerjaan yang lain gitu Kak. Kayak hanya mencatat nota-nota atau mencatat pengeluaran biaya gitu Kak. Jadi saya ngerasa selama 1 bulan magang itu saya yang berharap pengen menambah skill, jadinya tuh kayak skillnya itu aja gitu Kak. Yang saya dapat, kayak pengalamannya itu aja yang saya dapat. Itu. Oke. Kita juga Tiara. Ya Kak. Oke. Silakan Kak Eri, mungkin ada yang mau ditanggapi dari pengalamannya Tiara. Ya, thank you Mbak Firda. Oke, Tiara, kira-kira kalau kayak gitu, sekarang Tiara kuliahnya di jurusan sastra Inggris gitu kan ya. Memangnya kalau dari Tiara sendiri, karir apa yang pengen Tiara capai ke depannya? Atau mungkin skill apa yang pengen Tiara dapatkan sebenarnya dari proses magang ini, Tiara? Kalau misalnya untuk skill yang pengen Tiara dapetin banget itu kan karena di bank kan otomatis kan dia berkecimpung di Microsoft Excel gitu. Tiara pengen memperdalam ilmu Microsoft Excel itu mungkin ya, tapi hanya beberapa tugas yang dikasih yang berkaitan sama Microsoft Excel, yang selebihnya mungkin kayak nulis, mencatat kayak gitu. Oke. Kira-kira dalam proses magang tersebut, Tiara sudah pernah berkomunikasi belum? Apa sih yang pengen Tiara dapatkan gitu kan? Ekspektasi apa yang pengen Tiara dapatkan dari program magang ini? Dan kira-kira memangnya job desk-nya seperti apa gitu dari supervisor Tiara? Udah pernah ada komunikasi itu sebelumnya? Sebelumnya belum pernah ada komunikasi sih, Kak. Oke, nah itu bisa menjadi salah satu jalan tengah dulu nih Tiara untuk bisa berdiskusi. Jadi kalau misalnya menurut saya ya, teman-teman kan tadi ya kita ngomongin soal hak dan kewajiban gitu kan ya. Nah dari situ teman sudah bisa coba jelaskan di awal gitu kan ya. Coba ketemu dulu nih satu titik temunya gitu kan ya. Ekspektasi teman-teman itu seperti apa, lalu ekspektasi dari perusahaan itu seperti apa. Nah itu bisa ketemu jalan tengahnya dari situ teman-teman. Gitu. Kalau misalnya Tiara cuman mengeluh gitu kayak ibaratnya mengeluh gitu ya, atau mungkin sharing sekarang di sini kok dikasihin pekerjaan itu doang gitu kan ya. Nah Tiara juga bisa mengkomunikasikan
soal concernnya Tiara ini ke atasnya Tiara atau ke supervisornya Tiara gitu kan ya. Jadi di situ terjalin komunikasi gitu. Jadi teman-teman sebagai peserta magang itu menurut saya harus bisa aktif juga. Tadi yang disebutkan sama Mbak Firda, inisiatif gitu kan ya. Aktif berpartisipasi itu menjadi salah satu juga benchmark atau tolak ukur bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan magang tersebut, teman-teman. Gitu sih Tiara. Jadi nanti sekarang masih berjalan kah program magangnya atau sudah selesai? Oh, udah selesai, Kak. Oh, selesai. Nggak masalah. Kebetulan Kak, waktu proses magang itu ada satu karyawan gitu kan, dia lagi nginput data di Excel gitu. Terus saya cuma ngeliatin aja, itu saya bilang, Pak, kira-kira boleh nggak ya saya ngerjain ini? Maksudnya saya boleh nggak nginput data ini? Terus dia bilang, jangan deh, takutnya nanti kamu nggak ngerti. Nah gitu, jadi kayak nggak dikasih opportunity buat nambah skill gitu. Oke. Loh, Kak. Benar. Oke. Jadi agak bingung. Ya, mungkin kalau misalnya soal perbankan berkaitan dengan finansial gitu kan ya, ibaratnya berkaitan dengan duit gitu kan ya, duitnya rakyat gitu kan, BPR, mungkin agak sedikit confidential atau mungkin agak sedikit sensitif terkait hal itu. Mungkin Tiara juga bisa mengajukan mengajukan hal lain atau mungkin bisa berdiskusi hal lain. Mungkin nih Pak, kalau misalnya ada hal-hal lainnya berkaitan dengan admin ataupun tugas-tugas lain yang kira-kira nggak terlalu urgent, nggak terlalu sensitif, nggak terlalu confidential, boleh dong dibagi ke saya tugasnya supaya saya bisa belajar juga terkait Excel gitu kan ya misalnya. Gitu sih Tiara. Jadi jangan cuma stuck di awal gitu kan ya. Jangan cuma kalau misalnya dikasih penolakan tadi kayak udah langsung mundur, teratur. Nggak gitu juga dong. Kita tetap harus aktif sampai benar, tetap harus aktif sampai kira-kira tadi ada ekspektasi yang akhirnya dapat nih titik temunya antara Tiara dan juga tempat Tiara magang gitu. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan bekal buat magang selanjutnya mungkin gitu ya Tiara ya. Oke Kak. Thank you Kak Ergi. Thank you Kak Firda. Thank you Tiara. Wah, Mas Ergi ternyata bahkan Tiara juga sudah berusaha untuk inisiatif tapi ternyata belum mendapatkan feedback yang diharapkan ya. Tapi benar tadi kata Mas Ergi, jangan langsung mundur teratur, bisa coba maju lagi dulu. Karena nanti di dunia magang juga belajar untuk berkomunikasi ya, belajar untuk bernegosiasi. Jadi teman-teman juga bisa coba cari cara lain nih. Kira-kira kalau di sini ditolak, gimana caranya teman-teman bisa masuk lagi untuk tadi ya dalam konteks ini bisa coba untuk dapat kegiatan yang sekiranya membantu teman-teman untuk berkembang sesuai yang diharapkan oleh teman-teman. Thank you banget Tiara sudah di-sharing tadi pengalamannya. Semoga teman-teman yang nanti juga akan mengikuti magang, ada pengalaman ataupun misalnya ada hal yang terjadi mirip dengan yang terjadi dengan Tiara, udah dapat tips juga ya nanti untuk di tempat magangnya. Oke, Mas Ergi, ini karena waktu ya, dan juga teman-teman di sini sudah mulai mengisi absen. Sambil mengisi absen, kita bisa mulai lagi untuk ada undian. Wah, seru banget nih. Tadi ada yang bilang, undian lagi. Sekarang ada undian lagi nih, teman-teman. Oke, mungkin aku panggilkan lagi Timores Strategics untuk bisa memunculkan undiannya. Nah, di sini sudah tampil ya, teman-teman, sambil mengisi absen. Tadi juga sudah mendengarkan cerita dari Tiara dan juga dari Loka. Sekarang kita mulai undian lagi untuk yang kedua. Kita mulai dari sekarang, start. Dan stop. Kita lihat siapa? Atas nama Anissa Khoiria. Wah, ada nggak nih di list partisipan? Kita panggilkan, halo Anissa Khoiria. Panggilan pertama. Apakah masih ada di sini? Oh, ada nih atas nama Anissa Khoiria. Ada ya. Anissa nanti akan dikontak oleh tim Mores untuk hadiah berupa saldo e-wallet sebesar Rp50.000 ya. Oke, thank you teman-teman. Hari ini sudah lengkap banget ya. Tadi di awal sudah mendengarkan sharing dari Mas Ergi. Dan juga teman-teman juga udah sharing tadi terkait dengan pengalamannya. Bahkan nih Mas Ergi di sini kayaknya banyak yang saling kasih tips nih di kolom chat ya. Ada yang juga bilang katanya
tadi aku sempat baca mana nih ya, lagi sambil mencari pengalaman magangnya seru. Kita bisa tahu trik-trik dalam bersosialisasi di tempat magang. Ada yang bilang juga terlalu dipercaya juga capek. Kadang-kadang semua kerjaan diberikan ke kita. Wah, pengalamannya macam-macam nih kayaknya Mas Ergi ya. Ada yang tadi belum dikasih kerjaan, ada yang malah dikasih banget nih saking dipercayanya ya. Nanti teman-teman silahkan belajar di dunia magang gimana mengatasi masing-masing hal yang terjadi ke teman-teman ya. Karena itu bisa jadi media untuk pengembangan dirinya teman-teman juga. Oke teman-teman, karena kita akan segera menutup sesi kita pada hari ini, tapi sebelum kita tutup mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi, dan juga nanti teman-teman juga bisa share ya, seperti yang disampaikan Mas Ergi, boleh banget di-share di sosmednya, di LinkedIn-nya, jadi media yang menunjukkan teman-teman itu semangat belajar untuk mempersiapkan magang. Boleh teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, kita foto bersama. Luar biasa nih Mas Ergi ya, di hari Sabtu, ini pada semangat banget untuk persiapan magang nih, udah pada on cam juga. Oke, sudah siap ya teman-teman? Ini akan ada beberapa kali proses untuk foto. Jadi nanti bisa standby dulu ya teman-teman. Aku akan berikan aba-aba untuk tim Mores. Ini ada 10 slide kebetulan. Jadi kita akan 10 kali foto. Siap-siap ya. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, semoga sudah tercapture. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, kita ke slide yang selanjutnya. Slide ketiga, wah sudah agak berkurang nih yang on cam. Boleh kita sambil di screenshot dulu saja untuk tim Mores. Oke, sip, sudah selesai ya teman-teman untuk foto bersamanya. Sekali lagi saya dan juga tim Mores Strategic yang mengucapkan selamat nanti menempuh untuk dunia magang, dan juga tentunya semoga pembelajaran yang diperoleh di hari ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan magang. Jadi ya, dimulai dari persiapannya, kita siapkan dulu bekalnya dengan portofolio. Kalau belum punya pengalaman magang, jangan khawatir, bisa dengan pengalaman organisasi, perlombaan, dan kegiatan lainnya selama di masa studi. Dan juga nanti ketika sudah memasuki dunia magang, dimanfaatkan kesempatannya agar nantinya teman-teman juga bisa memperkaya skillnya teman-teman, sehingga nantinya CV teman-teman, profil teman-teman juga bisa semakin ciamik untuk nanti membuka kesempatan ke pekerjaan-pekerjaan impiannya teman-teman semua. Oke teman-teman, rasanya itu yang bisa kami sampaikan dari More Webinar series yang pertama. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Ergi atas pemaparannya juga. Sampai jumpa di More Webinar yang selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mbak Firda. Thank you. Jangan lupa di follow ya teman-teman sosmednya di @morestrategics di Instagram untuk sesi selanjutnya. Dah, sampai jumpa. But